Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih bedanya universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan akademik. Sebelum membahas tentang jenis-jenis perguruan tinggi, kamu harus mengetahui terlebih dahulu tentang jenis-jenis pendidikan tinggi. Jadi, pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendidikan akademik, kedua, pendidikan vokasi, ketiga, pendidikan profesi atau spesialis. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Pendidikan akademik mencakup program pendidikan sarjana S1, magister atau master atau S2, dan doktor atau S3. Lulusan akademik akan mendapat gelar sarjana diikuti dengan bidang keahliannya. Contoh, sarjana ekonomi dalam kurung SE, sarjana hukum dalam kurung SH, dan lain sebagainya. Jadi, di mana kalau pendidikan akademik itu lulusannya adalah sarjana, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pendidikan vokasi. Vokasi adalah sistem perguruan tinggi yang mengarah pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma 1 atau D1, diploma 2 atau D2, diploma 3 atau D3, dan diploma 4 atau D4. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapat gelar vokasi, misalnya ahli pratama atau AP, ahli muda atau AMA, ahli madya atau AMD, dan seterusnya. Jadi, pendidikan vokasi itu setara dengan D3 ya, D1, D2, dan D3, dan biasanya ini banyak diikuti oleh ikatan dinas dan juga politeknik. Nah, berikut ini adalah bagan dari pendidikan tinggi, di mana ada pendidikan akademik yang tadi sudah Ibu jelaskan, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini adalah pekerjaan dengan keahlian khusus. Nah, contohnya saja, sekarang guru itu harus menempuh pendidikan selama 4 tahun, di mana 4 tahun dia lulus S1 dan 1 tahun lagi dia harus menempuh profesi. Contoh, misalkan guru BK, dia harus menambah 1 tahun lagi untuk pendidikan profesi sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang konselor. Nah, jadi guru sekarang tidak hanya lulusannya 1, tapi harus nambah lagi 1 tahun. Nah, gelar yang akan didapat setelah mengikuti profesi juga akan bertambah. Tidak lagi SPD, tapi bisa juga ditambahin oleh itu konselor. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang universitas. Pasti semua sudah tahu dong universitas itu apa. Dan di dalamnya itu ada sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi, universitas bisa menyelenggarakan 2 jenis pendidikan tinggi, yaitu S1 maupun D3. Dan juga di dalam universitas itu ada banyak rumpun sains, ilmu pengetahuan, baik itu teknologi juga, teknik, dan juga seni, seperti kayak di UNJ ada seni rupa, ada bahasa Indonesia, ada juga MIPA, dan lain sebagainya. Nah, itulah universitas. Selanjutnya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi, sama seperti universitas. Yang membedakan adalah sekolah tinggi itu hanya terdiri dari 1 fakultas yang terbagi ke dalam beberapa jurusan. Misal, sekolah tinggi ilmu komunikasi berarti hanya menyediakan jurusan-jurusan dari fakultas komunikasi seperti hubungan masyarakat, penyiaran, periklanan, dan sebagainya. Nah, ini lebih condong ke ikatan dinas. Contohnya lain saja seperti STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di mana semua jurusannya berhubungan pada bidang ekonomi, dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS ya, disingkat STIS. Nah, di situ pasti juga yang berhubungan dengan FMIPA, dan yang direkrutnya juga berasal dari jurusan MIPA, seperti itu. Selanjutnya, institut.
Nah, institut ini terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, berarti sama dengan universitas. Yang membedakan adalah institut ini berasal dari satu jenis keilmuan saja dan universitas berasal dari berbagai keilmuan. Misalkan ITB hanya berfokus pada rumpun ilmu alam seperti ilmu angkasa, ilmu kebumian, ilmu biologi, ilmu kimia, fisika, dan lain sebagainya. Mereka tidak menyediakan ilmu-ilmu yang mengandung lain, contohnya seperti akuntansi dan lain sebagainya, dan itu hanya ada di universitas, di mana universitas itu ada di berbagai keilmuan. Selanjutnya, akademi. Nah, akademi ini sama seperti politeknik. Yang membedakan politeknik ini bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dari berbagai rumpun ilmu. Sedangkan akademik hanya bisa menyediakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja. Contoh, di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, ada jurusan ilmu rekayasa dan ilmu tata niaga. Tapi sedangkan di akademi, contohnya di Akademi Sekretaris dan Manajemen, itu hanya berisi jurusan sekretari dan manajemen. Jadi, kalau Politeknik dan Akademi itu adalah D3, D4-nya sama seperti contohnya SMK. Jadi kalau SMK itu lebih banyak praktek dibandingkan teori. Prakteknya 70%, teorinya 30%. Dibanding sebaliknya dengan universitas, teorinya lebih banyak 70%, sedangkan prakteknya 30%. Sama seperti SMA, di mana kalian kebanyakan teori kan dibandingkan praktikum. Nah, sama juga seperti SMK, lebih banyak praktek dibandingkan teori. Jadi mereka memang dituntut untuk siap bekerja, tapi beda titel, beda pendidikan. Contoh, walaupun SMK sudah memiliki keterampilan dalam bekerja, tetapi dia tidak mempunyai kualifikasi S1, di mana memang materinya lebih banyak akan disampaikan di S1 atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, kalau politeknik adalah sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi saja. Yang tadi sudah Ibu bilang, seperti Politeknik Negeri Jakarta, di mana ada D3 dan juga D4. D4 memang setara dengan S1, tetapi hanya disetarakan. Ketika dia ingin melanjutkan lagi kuliah, itu hanya dibutuhkan 1 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana ketika dari D4 ke S1. Beda dengan D3 ke S1 dilanjutkan dari 2 tahun lamanya. Dan kalau menurut Ibu, D3 itu tidak jelek karena mereka itu memang dikategorikan siap bekerja dan mereka pasti mempunyai pengalaman, yaitu experience. Ketika ada CV yang kalian tunjukkan, kalian sudah mempunyai pengalaman dalam bekerja. Beda dengan S1 di mana fresh graduate, no experience. Jika kalian ingin melanjutkan pendidikan juga nggak ada masalah, no problem. Kalau kamu mau D3, kamu melanjutkan S1 di universitas yang sama ataupun berbeda, itu tidak ada masalah. Yang penting kamu enjoy dan kamu suka. Jangan sampai kamu ikut-ikutan dengan teman yang lain. Jadi pilihan S1 ataupun D3 ataupun D4 itu sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah tipenya. Apakah kalian lebih suka banyak teori atau kalian lebih suka langsung praktek? Nah, kalau praktek, pilih saja politeknik, sekolah tinggi, ataupun institut. Oke, Ibu akan memberikan ketika kalian memilih jurusan kuliah ini, kalian tidak boleh dilakukan sembarangan dan asal-asalan, sebab kesalahan dalam memilih akan berakibat tidak baik terhadap prestasi dan masa depan yang diinginkan. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah minat dan kemampuan pribadi. Yang kedua, prestasi akademik selama di SMA. Bagusan mana nih? Materi pelajarannya, mapelnya, bagusan di bidang MIPA atau seni atau bahasa. Nah, yang ketiga adalah hasil tes psikologi. Yang dimaksud adalah tes minat dan bakat. Terus selanjutnya kemampuan sosial ekonomi keluarga itu juga mempengaruhi. Apakah kamu sanggup misalkan membiayai di institut ataupun universitas, karena setiap universitas memiliki biaya yang berbeda-beda ataupun di politeknik ataupun yang lainnya.
Contoh, misalkan ada dari keluarga tidak mampu, dia ingin menyekolahkan S1, mungkin S1 lebih lama ya pendidikannya 4 tahun, sedangkan di D3 hanya 3 tahun. Jadi mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau meringankan biaya keluarga. Nah, jika itu menjadi alasanmu, lebih baik kamu memilih D3. Mungkin kamu harus bekerja terlebih dahulu, mengumpulkan uang, lalu bisa melanjutkan kembali pendidikan di S1. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada peluang nih kursi pada jurusan yang dituju, yaitu kuota, di mana setiap jurusan memiliki kuotanya masing-masing. Kita harus lihat kesempatan dan peluang. Jangan sampai kita melupakan peluang tersebut. Jika keketatan satu jurusan atau prodi itu misalkan 16,3, nah berarti itu peluangnya sangat kecil. Tapi sedangkan kalau dia mempunyai keketatan 30% atau 50% ke atas, berarti peluang kesempatannya itu sangat besar. Nah, kalian harus melihat dari segi peluang. Selanjutnya, lokasi, letak, akomodasi ke perguruan tinggi. Nah, ini juga harus dipikirkan apakah ketika kita memilih universitas di luar daerah dengan memakai pesawat terbang itu akan membutuhkan biaya pastinya, yang kalian harus diskusikan sama keluarga. Jika keluarga kamu mampu, mungkin tidak apa-apa kamu mengambil jurusan di luar daerah yang menggunakan transportasi udara ataupun laut. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi sebaliknya, jika keluarga tidak mampu, maka lebih baik kalian memilih lokasi di mana universitas itu berada di tempat tinggal kalian. Mungkin di Jakarta, ataupun di Bogor, ataupun di Sukabumi, dan lain sebagainya. Mungkin yang punya orang tua atau saudara di luar daerah boleh dijadikan tempat tinggal. Jadi kalian bisa meminta bantuan kepada saudara kalian yang berada di luar daerah. Banyak hal-hal yang harus kalian pertimbangkan dalam memilih jurusan kuliah. Oke, selanjutnya ini dampak jika kita salah memilih jurusan. Ada problem psikologis. Jadi dia mempelajari sesuatu itu tidak sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Itu merupakan pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Apalagi kalau itu bukan kemauan atau pilihan anak, tapi desakan orang tua. Belajar karena terpaksa itu kan akan sulit dicerna otak, karena sudah ada blocking emosi. Selanjutnya, problem akademis. Problem akademis ini bisa terjadi jika salah mengambil jurusan kuliah, yaitu seperti prestasi yang tidak optimum, banyak mengulang mata kuliah yang berdampak bertambahnya waktu dan biaya, kesulitan memahami materi, kesulitan memecahkan persoalan, ketidakmampuan untuk mandiri dalam belajar, dan buntutnya adalah rendahnya nilai indeks prestasi atau IPK di akhir. Nggak mau kan kalian mendapatkan IPK di akhir yang berujung pada pekerjaan. Kalau di swasta itu IPK terkecilnya itu 3,00, tapi kalau di negeri itu 2,75. Nah, kalian harus memilih mau masuk negeri atau swasta, dan itu mempunyai kriteria masing-masing. Yang ketiga adalah problem relasional. Jadi problem relasional ini membuat anak tidak nyaman dan tidak percaya diri. Ia merasa tidak mampu menguasai materi perkuliahan, sehingga ketika hasilnya tidak memuaskan, ia pun merasa minder karena merasa dirinya bodoh, atau anak bisa jadi agresif karena kompensasi dari inferioritas di pelajaran. Jadi tolong ini dihindari. Kalian harus benar-benar memikirkan matang-matang pilihan jurusan yang akan kalian pilih nantinya, baik di SNMPTN, SBMPTN, ataupun mandiri. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. Yang pertama, ini kalian harus mencari informasi nih secara detail mengenai jurusan yang diminati. Mulai dari sekarang, kalian harus banyak searching di Google jurusan-jurusan yang menarik minat kalian untuk kalian baca, kalian telusuri. Sekarang kalau saya jurusan ini, nanti saya kerjanya apa, peluangnya seperti apa, terus suka dukanya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian cari tahu. Yang kedua adalah jurusan yang dipilih ini sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan minat siswa yang bersangkutan, jangan sampai tidak. Yang ketiga, berpikiran jauh ke depan, melihat konsekuensi di setiap pilihan. Jadi jangan sampai kamu memilih ini hanya pikiran yang pendek tapi tidak panjang. Apakah jurusan ini akan tetap ada di tahun selanjutnya atau dan lain sebagainya.
Contoh saja pilot, contohnya pilot sekarang tidak bisa, misalkan dia lulus tahun ini, dia akan menerbangkan pesawat pada tahun ini juga, tidak seperti itu karena armada kita sangat sedikit. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, lulusan pilot itu harus menunggu atau dalam antrian. Ketika lulus tahun ini berarti dia akan bisa terbang 4 tahun selanjutnya atau 5 tahun atau bisa lebih dipendek 3 tahun. Jadi kalian harus pikir nih, jurusan ini ke depannya seperti apa, jangan sampai salah dalam memilih jurusan. Dan yang kelima, jurusan ini hanya dipilih sebaiknya sesuai dengan cita-cita kamu. Cita-cita kamu apa dari awal? Nah, itu harus dipikirkan. Jangan sampai kamu melenceng dari cita-cita yang kamu harapkan. Yang terakhir adalah menyiapkan beberapa alternatif. Ya, yang mungkin Ibu sudah cerita di materi sebelumnya bahwa kita harus mempunyai plan A, plan B, dan plan C. Jangan sampai kita hanya berkutit pada rencana yang hanya satu. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibicarakan, boleh langsung WA Ibu atau melalui telepon. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.